kehidupan saya. Melalui proses saya ada berdiri di sini, 35 tahun saya berkarya. Dan di dalam kegelapan saya jumpai terang itu, dan di dalam terang itu selalu ada harapan dan kasih dan menimbulkan iman. Di dalam perjalanan, di dalam proses itu, karena ini hari Kartini, semua proses tertera, semua proses metamorfosis itu tertera di karya-karya saya. Dari mulai bunga yang ada di situ, karena perjalanan hidup dari Belanda, saya jatuh cinta sama bunga, juga terjadi metamorfosis di media, dari sutra ke kertas, kertas ke kanvas, terus dari kupu-kupu, dari kupu-kupu yang biasa sampai ada kupu-kupu yang berbatu ria seperti ini. Terus akhirnya wayang. Wayang pun amazing, melalui metamorfosis dari wayang yang biasa menjadi wayang ibu dan anak, karena saya mempunyai anak satu tunggal, jadi itu menjadi inspirasi saya juga. Dan akhirnya menjadi wayang keluarga, yang terakhir adalah wayang The Last Supper, wayang perjamuan akhir. Terima kasih untuk sekali lagi. Kanan saya itu kalau kita lihat bunga-bunga bermekaran penuh warna. Sebenarnya ini sekilas seperti watak-watak feminin yang sudah biasa begitu. Tetapi lebih jauh kalau kita lihat sebenarnya bunga itu kan tidak asal mekar begitu saja. Awalnya dia adalah kuncup, lalu dia berdaya dan mekar, kemudian makin indah. Nah, kira-kira semangat itulah yang dibawa oleh Mbak Sasa lewat karya-karya yang bunga bermekaran dan penuh warna itu, bahwa kita kalau tidak berupaya, tidak berusaha, maka pembebasan itu susah untuk kita dapatkan. Dan setara dengan itu, seturut dengan itu, tema habis gelap terbitlah terang sangat terwakili oleh bunga-bunga itu. Lebih jauh kalau kita lihat sejarah, bunga juga simbol perlawanan. Dulu di awal 19-an ada gerakan bagaimana agar buruh perempuan itu diakui, ada jargon bread and roses. Bread artinya bahwa kesejahteraan itu nomor satu, tetapi kedaulatan perempuan juga harus diakui. Karena pada waktu itu memang perempuan lebih banyak dianggap sebagai something, bukan someone. Nah, kita juga melihat sekarang bahwa tidak sepenuhnya perempuan itu dianggap sebagai someone. Ada perempuan yang diperkosa di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ada yang dilecehkan di Garut, ada yang dilecehkan di universitas terkenal di Jawa sana. Itu juga simbol bukti bahwa tidak sepenuhnya dunia ini aman untuk perempuan. Kenapa? Karena akar budaya patriarkis yang begitu kokoh itu susah untuk digeser. Nah, saya kira dalam konteks itu pameran Mbak Sasa ini, karya-karyanya menemukan relevansinya. Lewat kupu-kupu misalnya, kita bisa menangkap makna bahwa untuk mencapai kebebasan agar bisa terbang indah itu butuh puasa, butuh kesengsaraan. Dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu itu tidak bisa begitu saja, ada proses panjang. Dan Mbak Sasa menunjukkan itu, bahwa dengan upaya pasti ada hal-hal yang baik yang kemudian bisa kita nikmati, kita bisa rasakan kebebasan itu. Bergeser ke sebelah kiri saya, ada wayang-wayang. Sekilas, wayang ini apa sih? Barangkali kita bertanya-tanya dalam konteks makna pembebasan. Nah, kalau kita perhatikan, wayang-wayang Mbak Sasa ini bukan wayang yang pernah kita lihat atau yang gitu-gitu saja. Bisa dimaknai bahwa dalam satu sisi, Mbak Sasa tidak ingin lepas dari akar budayanya. Tetapi pada sisi yang lain, Mbak Sasa tidak ingin akar itu menjadi belenggu yang mengikat, yang kemudian membuat dia tidak bisa bergerak dan menemukan jati diri. Nah, justru pada saat itulah ketika melukis tentang wayang-wayang ini, Mbak Sasa keluar dari pakem dan menunjukkan identitasnya.
Oyong dan Pak Utama, 2000 karya, amazing. Dan secara nggak kebetulan juga ada kurator sepuh yang di sini. Saya nggak kenal, saya jadi telinga terus Gus Syaya, how do you know my name? Akhirnya bilang, kamu harus pameran di sini. Oh, nggak percaya diri. Tapi akhirnya sore ini terima kasih untuk semua dukungan.